Hai guys, di video kali ini aku mau cerita tentang modus penipuan survei kosan di Kampung Inggris Pare. Sekaligus di video ini juga aku bakal kasih tips and trik cara cari kosan atau kontrakan di Kampung Inggris Pare. Biar teman-teman nggak punya pengalaman kayak aku yang hampir kena tipu. Beberapa hari ini kan aku emang lagi nyari kosan gitu ya, sama kontrakan juga di Kampung Inggris Pare. Terus aku tuh nyarinya random gitu loh, ada dari Facebook, terus juga ada dari grup Kampung Inggris Pare. Aku kayak sesekali nanya juga ke member grup WhatsApp. Terus juga aku nyari di Mamikos, bahkan di Instagram pun aku nyari, di Google dan lain sebagainya. Nah ini aku kena tipunya itu ketika aku nyari kosan di Facebook. Ceritanya saat itu aku dapat info kosan yang menurutku itu cukup bagus. Jadi dia itu udah kamar mandi dalam, terus juga ada shower, terus juga ada kasur atau spring bed gitulah karena besar gitu. Terus kosannya cukup luas dan juga bersih gitu ya. Nah itu dikasih harga 800.000. Itu menurutku lumayan masuk gitulah ke budget kosanku gitu ya. 800.000 sebagus itu siapa sih yang nggak mau gitu. Nah saat itu aku langsung ngechat dong karena emang aku tertarik kan. Terus pas aku chat, aku tuh baru mau kayak lihat dulu gitu loh, mau survei kosan dulu. Terus si orang tersebut bales kalau misalnya mau survei itu kita harus DP terlebih dahulu. Loh kan aku cuma mau lihat doang gitu ya. Nah itu aku nggak ada curiga sih, oh mungkin emang peraturannya gitu. Soalnya si chat tersebut bilangnya kayak nanti dibikin kwitansi, terus si kwitansinya ditunjukin aja ke satpam gitu loh ketika mau survei. Udahlah aku kayak ntar dulu deh gitu. Aku kan lagi di warung sawah juga ya, mungkin teman-teman yang di Kampung Inggris tahu juga itu warung sawah. Nah itu aku nggak langsung transfer, dan aku nggak ngeh kalau transfernya itu harus 50% gitu. Kan 800.000, 50% berarti 400 ya. Aku kira 50.000 bukan 50%. Ya wis lah, aku selesai makan. Untungnya suamiku bilang jangan dulu di TF. Kita langsung aja datang dulu ke lokasi. Ya udah datang dulu ke lokasi kos tersebut. Kita nggak ngeliat sih ada tanda-tanda satpam gitu ya, atau ruangan satpam gitu. Ya udah kita datang ke situ, kita tengok-tengok, ada sih di situ ada orang. Ya udah tapi kita nggak terlalu meduliin orang tersebut gitu. Kita langsung nyari nomor si bapak tersebut dan emang mau transfer gitu. Nah pas aku masuk ke Shopee Pay itu kayak terkendala terus gitu si Shopee Pay-nya, keterangannya karena aku udah terlalu banyak nge-save rekening akhirnya nggak bisa. Itu aku bersyukur banget sih karena Allah tuh akhirnya mempersulit aku buat transfer gitu. Nah karena dicoba nggak bisa, ya udah aku coba nanya ke orang yang ada di situ. Ternyata itu sepupunya pemilik kos di situ. Aku bilang, Mas, aku mau lihat kosan, tapi aku belum transfer, bisa gak lihat dulu? Masnya di sini gak ada peraturan kayak gitu. Kalau mau survei atau mau lihat kosan langsung aja lihat. Terus juga emang kenapa Mbak gitu ditanya. Ini tadi soal aku chatan sama pemilik kosnya, katanya suruh DP dulu 50%. Terus si mas-masnya bilang coba nomornya sama gak sama yang tertera di kosan ini gitu, karena kan ada pelangnya gitu ya. Oh iya beda gitu. Terus iya mbak, soalnya beberapa orang juga ada yang ketipu kayak gitu, jadi hati-hati. Sebelum itu pun aku tuh kayak ngechat dulu gitu si kontak yang tadi mau nipu aku gitu. Aku call via WhatsApp, nggak diangkat-angkat guys. Nah dari situ pun kita udah kayak kok aneh sih gitu, padahal kita kan mau transfer ya, terus kok nggak bisa dihubungi gitu. Ya udah terus kita lihat saldo, nah itu tuh Shopee Pay aku kurang gitu. Ya udah itu bersyukur banget sih, Shopee Pay aku kurang dari 400.000. Terus ya udah kita langsung nanya aja dan akhirnya kita nggak jadi kena tipu, alhamdulillah. Terus juga si mas-mas yang ada di kosan itu nyaranin untuk coba
dipastikan ya nantinya kalau nyari kosan lagi gitu loh, lihat di Google sama enggak gitu, atau di pelang-pelang kosannya. Nah jadi teman-teman emang harus hati-hati banget sih buat nyari kosan dimanapun ya, nggak cuma di Kampung Inggris Pare. Oke, sekarang aku coba kasih tips and triknya ke teman-teman biar nggak kejadian yang sama. Tips yang pertama dari aku biasanya ngelakuin ini sih guys. Kalau misalnya mau ngekos dimanapun, itu aku cek dulu aplikasi Mami Kos. Terus aku cari-cari lokasi yang terdekat dari yang kita mau tinggal gitu. Misalnya di Kampung Inggris Pare, kamu langsung aja search Kampung Inggris Pare. Nah itu di sini pun kalian jangan, saranku sih ya, cuma nggak tahu kalau misalnya kalian ada yang berhasil transaksi lewat aplikasinya langsung. Kalau aku sih kayak kurang merekomendasikan gitu loh kalau transaksi lewat aplikasi Mami Kos. Jadi langsung aja chat si pemilik kosnya. Biasanya aku cari nomornya di aplikasi tersebut, atau bisa misal udah dapat nama kosnya, langsung move ke Google buat nyari nomor kos tersebut. Chatan, terus minta foto udah ada sih ya di aplikasi Mami Kos. Chatan, terus kalau emang kalian lokasinya deket dari situ, bisa survei dulu tempatnya biar gak kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Survei dulu, kalau udah cocok, misal mau DP-in ya nggak apa-apa gitu. Berarti kan itu kayak kita ngebooking, takut ada orang yang ngeduluin gitu loh. Tapi kalau kasusnya ternyata kalian jauh gitu, kayak misal kamunya lagi ada di Depok gitu ya, tapi mau ngekos di Kampung Inggris. Kalau nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan, ya udah DP-in aja, tapi nggak usah terlalu besar, kayak 50.000 misal gitu loh. Misal nih, kamu tuh tipe yang pengennya tuh nggak DP tapi langsung bayar full gitu ya. Nah itu dipastikan, misal nih teman kalian ada yang pernah ngekos di situ sebelumnya, itu kan udah terpercaya ya, udah terbukti gitu ya, nggak apa-apa kalau misal mau bayar full. Oke, tips yang kedua dari aku itu teman-teman bisa juga nanya ke grup info Kampung Inggris Pare. Teman-teman ada yang udah join grup ini? Kalau belum dan mau link grupnya, bisa coba komen di kolom komentar ya, nanti aku kasih linknya. Nah, grup info Kampung Inggris Pare ini termasuk yang aktif ya, kayak misal orang-orang tuh suka nanya kosan terdekat dari kursusan X itu ngekosnya di mana ya, atau nanya tentang sewa sepeda, terus makanan dan lain-lain, itu mereka biasanya nanya di grup. Tiga, ini aku nyari dari Facebook, tapi yang Facebook ini cukup perlu hati-hati banget gitu, karena waktu aku hampir kena tipu itu dapat kontaknya dari Facebook guys. Nah setelah kejadian itu, biar nggak banyak korban lagi, akhirnya aku kayak nulis di grup-grup info kosan atau kontrakan di Kampung Inggris Pare pengalaman aku hampir kena tipu itu. Kayak aku share screenshotan chatan sama si penipu itu, terus juga kayak foto akunnya yang mana. Terus setelah rame karena aku post itu, si akun tersebut langsung kayak tutup komentar gitu loh guys. Aku juga diblokir di WA. Tapi pastinya nggak semua akun-akun yang di Facebook itu penipuan ya. Jadi kalau mau memastikan, waktu itu aku juga dapat kontrakan dari Facebook juga. So aku survei, memang bagus dan juga murah. Jadi ya nggak semuanya gitu penipuan guys. Yang selanjutnya bisa juga nih teman-teman tanya admin lembaga les. Misalnya kamu udah daftar les di Kampung Inggris Pare di lembaga X. Nah itu teman-teman bisa tanyain coba deh ke admin kayak, Min tahu gak kosan terdekat dari lembaga ini gitu ya. Barangkali karena mereka udah lama tinggal di Pare misal, jadi banyak tahu tentang kontrakan atau kosan yang kamu lagi cari. Soalnya waktu itu pengalaman aku 2019 pas aku ke Pare, aku kan juga bingung ya nyari kosan di mana. Aku sampai chat adminnya, terus disaranin coba kak ngekos di sini, coba di sini gitu, karena si lembaga tersebut tuh kayak kerjasama sama beberapa kosan yang ada di Kampung Inggris Pare. Opsi terakhir teman-teman bisa juga nyari kosan itu dari YouTube. Cuma menurutku kalau YouTube mungkin nggak terlalu banyak ya infonya, ya barangkali dapet kan dari situ, karena aku pun waktu itu kan ngekos, terus akhirnya aku kayak nge-review gitu loh kosan yang aku tinggali di Kampung Inggris, karena memang murah terus juga bersih gitu ya. Nah dari situ akhirnya postingan si review kosanku itu
banyak yang minat gitu ya. Akhirnya banyak yang ngechat ke pemilik kosan. Taunya dari YouTube gitu. Ternyata itu yang aku posting. Oke, segitu aja cerita pengalaman aku tentang kosan di Kampung Inggris Pare. Misal teman-teman ada pertanyaan tentang Kampung Inggris atau apapun lah, bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys. Semoga video ini bermanfaat. Oke guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye.